Shalom, puji syukur Bapak Ibu, kita memasuki minggu kedua bulan Maret dan seperti dikatakan minggu lalu, sepanjang bulan Maret ini kita akan merenungkan topik atau tema bulan Maret yaitu first thing first. Belajar pikirkan apa yang utama, belajar dahulukan apa yang paling utama. Minggu lalu kalau kita masih ingat, khotbah atau firman yang kita dengar berbicara soal mengikuti Tuhan, itu harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Nah, prioritas sudah kita dengar, dan lebih jauh lagi, bukan hanya kita tahu prioritas, tapi bicara menempatkan prioritas itu dalam waktu kita yang sekarang, saudara. Katakan sekarang, 1, 2, 3. Sekarang. Bapak Ibu, bukankah betul bahwa kita ini bukan tidak tahu apa yang benar atau yang harus kita lakukan? Seringkali kita sudah tahu hal yang benar, tapi menunda melakukannya. Jadi bukan tidak tahu, hai anak muda, orang tua, siapapun kita. Kita sudah tahu hal yang benar yang harus dilakukan. Tapi kita bilang nanti dan nanti. Ujungnya saudara, mungkin dalam praktek kita tahu kita harus berdoa. Kita tahu kita harus berubah. Kita tahu harus mengampuni. Kita tahu harus mengambil keputusan-keputusan yang Tuhan sudah gerakkan. Tapi kita bilang apa dengan Tuhan? 2 kata saudara, nanti saja. Nanti saja Tuhan. Tanpa sadar saudara, kata nanti ini menjadi penghiburan palsu yang membuat kita merasa seakan-akan nanti saja ya Tuhan. Kayak sudah taat kepada Tuhan, tapi langkahnya belum ada saudara. Nah firman Tuhan akan mendorong kita, 2 ayat kita baca pagi ini, mendorong kita bahwa kalau engkau bicara ingin taat kepada Tuhan, first thing first, prioritas menghidupi kingdom living, pemerintahan Tuhan dalam hidupmu, diberkati Tuhan. Kata sekarang adalah kata yang wajib kita terapkan dalam hidup ini. Bapak Ibu, mari kita buka 2 ayat. Yang pertama dari Matius pasal 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 2, pasal 6 ayat 33. Nanti satu lagi, 2 Korintus pasal 6 ayat 2b, saudara. Kita baca yang pertama dulu Bapak Ibu ya. Yang di rumah juga boleh membacakannya. Ayat ini sebenarnya kita sudah baca minggu lalu, tapi kita baca lagi menguatkan firman yang kita dengar pagi ini. Sudah ketemu? Katakan amin. Yuk mari kita baca Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin saudara ya. Indah sekali ayat ini. Kita lompat 2 Korintus pasal 6 ayat 2b. Dari mana kita mulai baca? Diawali dari kata sesungguhnya, saudara. Sesungguhnya. Sudah ketemu Bapak? Bapak Ibu, 2 Korintus itu 2 kor kalau di gadget kita pilihan kitabnya. Pasal 6 ayat 2b. Sudah ketemu? Katakan amin. Dari kata sesungguhnya ya, kita baca bersama. 1, 2, 3. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dikatakan di Korintus ini saudara, konteksnya orang-orang diajak untuk bertobat. Tinggalin dosa. 2 kata yang muncul, sesungguhnya waktu ini dan hari ini. Dalam kata aslinya itu berbicara soal waktu ini, hari ini dengan 1 kata sekarang. Sekarang ini adalah waktu perkenanan Tuhan, saudara. Mengapa? Karena seringkali engkau dan saya seperti tadi dikatakan, engkau tahu hal yang benar, tetapi kita nunda, saudara. Nantilah, nantilah. Saudara, kerajaan Allah selalu berbicara tentang hari ini, bukan besok atau nanti. Kingdom Living, tema tahunan kita 2026 ini berbicara soal hari ini, saudara. Kerajaan Allah bukan dimulai ketika hidupmu sudah tenang, tapi waktu kau memilih Tuhan sebagai yang utama dan sekarang. Kita sudah belajar khotbah minggu lalu, Tuhan bukan yang pertama, tapi yang utama. 1, 2, 3, Tuhan nomor berapa saudara? 1, 2, 3, Tuhan nomor berapa? Masih yang pertama saudara. 1, 2, 3, Tuhan nomor berapa? 0. 01, 02, 03. Masih ingat khotbah minggu lalu Bapak Ibu? Dia hadir dimanapun. Utama, bukan yang pertama. Tapi utamanya itu
Bukan 01, 02, 03-nya nanti, tapi sekarang, saudara. Mencari Tuhan, kita dengar khotbah minggu lalu, ini menekankan untuk khotbah juga minggu ini adalah prioritas mencari Tuhan itu. Bukan sisa-sisa. Setuju Bapak Ibu ya? Kita katakan Tuhan Yesus penting, hampir semuanya akan menjawab penting dan amin. Iya. Kita malu lah atau tidak mungkin menjawab Tuhan tidak penting. Dan kita harusnya kalau Tuhan itu penting, kita kasih waktu yang utama. The best time, prime time-nya kita untuk Tuhan. Bukan yang sisa-sisa. Bahkan Matius yang kita baca tadi mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru berkat itu ditambahkan kepadamu. Kita setuju bahwa cari Tuhan dulu, baru berkatnya. Bukan berkat dulu, baru cari Tuhan. Jangan terbalik. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Prioritas, saudara. Artinya, saudara, kita cari Tuhan yang dahulu, bukan nanti setelah karirmu stabil. Bukan nanti setelah anakmu besar, baru aku mau kasih Tuhan yang terbaik dalam hal waktuku, perhatianku, uangku. Nanti ya Tuhan, tunggu anakku udah besar, sudah settle semuanya, aku kasih kau yang utama. Bukan setelah masalahmu selesai. Lagu yang dinyanyikan keempat tadi bagus sekali. Bukan waktu gunung masalahmu pindah. Nah, baru aku puji Tuhan. Baru aku utamakan Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan minta. Boleh sih Tuhan, tapi tunggu gunung ini pindah. Pertanyaannya kalau bagaimana kalau gunung pergumulan saudara belum pindah? Apakah saudara tunggu-tunggu tawar-tawar dengan Tuhan nanti lama gitu saudara? Bukan juga kita prioritaskan Tuhan nanti setelah suasana hati kita baik. Moodmu baik. Tuhan Yesus saudara menunjukkan teladan bahwa dia mengutamakan kehendak Bapa. Itu dia kasih yang terbaik, bukan nanti. Setiap waktu yang dia miliki, kesempatan yang dia miliki, dia utamakan Bapanya di sorga, kehendak Bapanya. Sekalipun muridnya ada waktunya tidak setia. Betul ya? Sekalipun perjalanannya tidak mudah, penderitaannya luar biasa. Sekalipun penolakan dia alami. Dari dia lahir, menjadi seorang tukang kayu, membangun pelayanan dengan murid-murid sampai mati di kayu salib, Tuhan tidak tunda, saudara. Dia prioritaskan kehendak Bapa, bukan nanti, tapi dahulu, pertama, dan sekarang. Bapak Ibu kita sudah dengar khotbah minggu lalu, prioritaskan Tuhan. Kita aminkan yang di rumah juga. Pertanyaannya, setelah kita dengar khotbah minggu lalu, keputusan apa yang kita ambil? Dan apakah kita memutuskannya sekarang? Keputusannya apa yang kita ambil, saudara? Bapak Ibu, kita waktu dengar firman Tuhan, Yakobus menekankan, jadilah bukan hanya pendengar firman, tapi juga melakukan firman. Jadi khotbah yang kita dengar, yang di rumah juga, mungkin menegur kita, menusuk kita, menyinggung kita. Tapi kalau kita cuma kagum, iya, amin, ketawa-ketawa, mungkin waktu doa juga tersentuh, menangis, dikuatkan oleh khotbah. Tapi kalau kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, firman tidak akan mengubah hidup kita. Firman hanya mengubah hidup kita waktu kita terima itu dan kita lakukan, saudara. Amin? Bukan hanya pendengar. Pendengar plus melakukan firman. Baru akan berdampak dalam hidup kita. Minggu lalu kita dengar khotbah. Prioritaskan Tuhan. First thing first. Utamakan Tuhan. Keputusan apa yang saudara ambil? Apakah sepanjang minggu ini saudara mulai langsung taat kepada Tuhan? Segera, sekarang, hari ini juga. Dalam karirmu, kau utamakan Dia. Dalam relasimu, apakah kau utamakan Dia? Keputusan apa yang kau ambil dalam hal emosimu? Apakah kau utamakan? Ingat dengan Tuhan, libatkan Dia. 01, 02, 03. Langsung. Karena kerajaan Allah dimulai. Bukan besok, tapi hari ini. Coba ngecek dong 2 pertanyaan, saudara. Ini kalimat tadi Bapak Ibu ya. Kerajaan Allah dimulai bukan kita menempatkan Tuhan besok, tapi dimulai dari hari ini. Saudara ditegur oleh Tuhan, diberkati oleh firman, tahu kehendak Tuhan, you do it now. Lakukan hari ini. Saudara, pertanyaannya coba kita tanyakan dengan 2 hal ini. Apakah doa setelah dengar khotbah, setelah ditegur oleh Tuhan, prioritaskan,
sudah menjadi hal pertama yang saudara lakukan waktu saudara bangun pagi sepanjang minggu yang kita lalui. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah? Utamakan dia? Tenang Pak, tidak dengar khotbahnya sudah menjadi kebiasaan saya. Puji Tuhan, teruskan. Bagi kita yang belum melakukan, praktekkan hal sederhana ini saudara. Tidak usah mau mati bagi Tuhan dirajam batu. Tuhan tidak minta sejauh itu. Doa utama setiap pagi. Anak-anak muda juga. Engkau sibuk ngejar waktu ke sekolah, tidak mau telat. Itu bagus. Tapi butuh 1-2 menit engkau berlutut doa sama Tuhan. Ngantuk, paksa diri, minum air putih dikit, kucek-kucek mata, berlutut doa. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Berkati studiku. Engkau juga yang sibuk kerja. Buka toko, sibuk mau nyuci baju, mau masak. Stop dulu. Engkau utamakan Tuhan. Doa dulu pagi. Bawa dia. Prioritas. Bukan sisa waktu. Nanti udah selesai semua, baru kasih Tuhan. Pertanyaannya, sudah lakukan Bapak Ibu? Yang belum, kita mulai hari ini. Apakah engkau melibatkan Tuhan sebagai prioritas? Mencari dia dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya sebelum engkau mengambil keputusan. Keputusan dalam hal pekerjaanmu. Dalam engkau mengambil peluang-peluang bisnis. Dalam hal studimu. Dalam hal mencari pasang hidup mungkin. Apakah melibatkan Tuhan? Bapak Ibu, keputusan kita harusnya menjadi keputusan emosional atau rasional, Bapak Ibu. Coba saya tanya. Keputusan yang kita buat, harusnya menjadi keputusan yang emosional atau rasional? Emosional atau rasional? Siapa yang sering buat keputusannya emosional, Bapak Ibu? Pernah? Pernah mungkin ya, lagi kesel, lagi marah, buat keputusan. Ada orang yang buat keputusannya rasional tanpa emosi. Kayak gak ada perasaan aja orang ini, tapi dia rasional saja. Bapak Ibu, bagi saya pribadi, dua ini gak bisa lepas. Keputusan kita pasti ada emosi dong. Tapi terlalu emosi, gak pakai rasional, pikiran yang dingin, yang jernih, bisa bodoh dan menyesal nanti. Tapi terlalu rasional, gak punya perasaan juga repot. Dua-dua ini harus jalan. Waktu engkau sedang menghadapi dilema, pergumulan, masalah, pakai hati yang dingin, pikiran yang jernih, tapi ini dua pun masih kurang, saudara. Butuh intervensi Allah, Roh Kudus. Minta pimpinan Tuhan. Tuhan, ini keadaan sulit sekali. Hadapi gunung masalah ini bagaimana Tuhan? Aku ingin melibatkan Engkau. Bukan nanti, saudara, sekarang. Sekarang libatkan dia. Kalau dulu saudara suka buat keputusan yang bodoh, kali ini enggak lagi Tuhan. Aku mau libatkan Engkau sekarang. Saudara, sekarang ini adalah waktu perkenanan. Dikatakan tadi yang kita baca dari 2 Korintus 2. 2 Korintus berapa tadi saudara? Saya sendiri lupa Bapak Ibu ya. 2 Korintus 6 ayat 2b Bapak Ibu. Dikatakan sekarang, itu dipakai untuk kata hari ini adalah hari perkenanan. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Ini bicara kalau kamu bertobat, hai jemaat Korintus, sekaranglah waktunya. Jangan tunda. Keselamatan berbicara tentang hidup yang kekal, dan keselamatan, sikap kita terhadap keselamatan itu ditentukan terjadi di waktu sekarang, saudara. Bukan waktu nanti. Hai jemaat Korintus, hai anak-anak Tuhan, hai jemaat GFCC, keselamatan yang Tuhan inginkan koresponi itu bukan nanti, tapi di waktu sekarang. Kalau ingin mengalami keselamatan, mungkin bukan bicara hanya pertobatan dalam hal dosa. Puji Tuhan, Yesus sudah menyelesaikan masalah itu bagi kita di kayu salib. Sorga menjadi milik kita. Engkau yang belum bertobat dari dosa, Tuhan bilang jangan tunda sekarang, saudara. Tapi bicara juga keselamatan. Mungkin keselamatan dalam hal yang lain Tuhan ingin berikan itu bagimu. Mungkin pernikahanmu sudah di ujung tanduk. Mungkin keuanganmu sudah bingung mau beresin dari mana. Sudah parah sekali. Relasimu sudah retak. Tuhan ingin memberikan keselamatan dan dia juru selamat kita, bukan? Tuhan minta engkau responi itu bukan nanti keselamatannya. Engkau bersyukur untuk pimpinan dia. Engkau taat dengan tuntunannya. Dan keselamatannya akan hadir bagimu sekarang, bukan nanti. Tapi Tuhan bukan menunggu nanti. Dia menunggu engkau sekarang. Saudara, seringkali
Kita tidak sadar bahwa kata nanti itu bisa menjadi jebakan rohani. Saya ingin mengalami keselamatan daripada Tuhan. Saya ingin mengalami berkat daripada Tuhan. Tapi kita pakai kata nanti Tuhan. Nanti kalau saya sudah mapan. Nanti kalau saya sudah siap. Padahal kerajaan Allah, saudara, bukan bicara soal realitas masa depan. Tapi juga sesuatu yang terjadi di hari ini. Kingdom living yang kita dengar. Itu bicara Tuhan ingin memberkati hidup kita, memulihkan hidupmu waktu engkau taatnya sekarang. Sekaranglah waktu perkenanan Tuhan bagimu. Sekaranglah ada respon yang Tuhan tunggu darimu, saudara. Saudara, dari mana kita tahu berkat Tuhan hadir waktu kita menjadikan hari ini adalah harinya Tuhan? Para murid saudara satu waktu dikatakan tidak menangkap ikan apa-apa. Sepanjang malam mereka bekerja keras. Tidak dapat ikan, saudara. Ya, para murid Yesus itu nelayan, Bapak Ibu. Nangkap ikan itu di malam. Ikan itu timbul di malam lebih gampang. Tapi sampai pagi dikatakan mereka menarik jala mereka kosong, saudara. Jala mereka kosong, mata pencaharian mereka kosong. Mereka bingung, mungkin kayak kita lah, saudara. Tagihan berjalan, betul saudara ya. Anak butuh dinafkahi, istri butuh dinafkahi, itu pergumulan mereka. Jala mereka kosong, padahal sudah kerja keras. Kurang apa lagi kami Tuhan, padahal kami profesional. Tuhan bilang begini, sekarang siang hari bolong, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan peroleh ikan yang banyak. Saudara, bagi nelayan, ucapan Yesus atau perintah Yesus ini tidak masuk di akal. Karena ikan tidak atau jarang timbul di siang hari, saudara. Malam hari. Lagi pula yang bicara ini bukan nelayan, hanya guru Taurat bagi mereka. Mungkin guru firman Tuhan. Yesus bukan nelayan. Masa lalunya pun tukang kayu. Sudahlah Tuhan yang lebih profesional kami. Kami nelayan. Masa engkau suruh kami untuk nangkap ikan di siang hari bolong? Kayak saudara lah contohnya. Saudara ahli komputer. Teknisi komputer bongkar-bongkar, saudara jago. Lalu saya tidak ngerti komputer, saya bilang sesuatu tentang komputer, seakan-akan saya lebih jago. Saudara dengerin? Dalam hati mungkin saudara mencibir. Tahu apa nih Pak Pendeta? Kalau soal 1 Korintus engkau tahu. Tapi soal spare partnya komputer kau tahu apa Pak Pendeta? Betul, ini bagian kami. Nah, para murid saudara ditantang oleh Tuhan. Tebarkan jalamu. Kau akan peroleh ikan yang banyak. Saudara, apa yang mereka lakukan? Kalau mereka ngikuti pikiran dan keinginan mereka, Tuhan tunda yuk, jangan siang ini, ntar malam aja deh. Itu baru realistis Tuhan. Tapi mereka tidak demikian. Firman Tuhan mengatakan mereka segera melakukannya. Dan ajaib, saudara, waktu mereka taatnya segera, perkenanan Tuhan, berkat Tuhan hadir. Apa yang terjadi, saudara? Jala itu menangkap begitu banyak ikan. Saking banyaknya, jala itu hampir koyak. Saudara bisa bayangin tuh, saking banyaknya. Sampai mereka meminta perahu lain bantu. Nah saudara, di saat itu, waktu mereka taat, berkat hadir. Saudara, kalau saudara ingin perkenanan Tuhan mungkin hadir dalam hubunganmu, keuanganmu, pekerjaanmu, kesehatanmu, apapun pergumulanmu, gunakan waktu ini. Karena jangan-jangan Tuhan sudah siapkan berkat, tapi Dia tunggu engkau hari ini, saudara. Saudara, penundaan adalah bentuk halus ketidaktaatan. Penundaan. 1, 2, 3. Penundaan. Penundaan adalah bentuk halus ketidaktaatan. Kita sering berpikir nanti Tuhan, nanti. Tapi Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah ini sekarang. Jangan kau bilang tunda, tunda, dan tunda, saudara. Saudara tahu, penundaan itu adalah bentuk halus sebenarnya kita secara sopan berkata, aku sebenarnya tidak mau taat Tuhan. Males kerjain ini. Nanti ya Tuhan. Nolak Tuhan kan tidak enak. Tapi kita pakai kata nanti. Apa yang terjadi saudara? Kita sering diajak Tuhan mengampuni. Tapi kita berkata nanti. Diajak Tuhan memulai pelayanan. Tapi kita berkata nanti ya Tuhan. Diajak Tuhan meminta maaf. Tapi kita berkata nanti ya Tuhan. Mengubah kebiasaan dosa. Kita berkata apa saudara?
nanti. Tapi tidak bisa, Muse. Hidup ini harus bijak. Kadang terlalu terburu-buru juga tidak baik. Betul, saudara. Kalau waktu yang kita tunda untuk alasan yang tepat seperti ini, silakan. Tapi kalau kita pakai terus melakukan hal yang Tuhan dorong, kita yang rugi loh, saudara. Bapak Ibu ada, Tuhan dorong hati kita mengampuni orang. Jengkel mungkin dalam pelayanan ada gesekan, di rumah tangga ada gesekan. Tuhan sudah begitu jelas gerakan hatimu, maafkan dia, ampuni dia. Yuk melangkah duluan. Tapi sudah bilang, nanti Tuhan, nanti. Ada yang mendorong kita gerakan Tuhan. Ayo deketin dia lagi sakit ini. Nanti kesempatan berlalu loh. Nanti Tuhan, santai Tuhan, santai. Tuhan ini terlalu cepat, santai Tuhan. Masih ada hari esok. Saudara, saya pribadi bukan orang yang suka menunda dalam kasus yang begitu urgent. Ada jemaat-jemaat tua yang telepon keluarganya, Muse ini sakit parah di ICU, di IGD, atau dalam kondisi kritis. Saya berusaha sesegera mungkin, Bapak Ibu, muncul, hadir, mendoakan. Mengapa? Saya sendiri pernah membuat kesalahan. Ada satu dua jemaat, saya lupa secara persis, minimal satu, yang saya tunda, Bapak Ibu. Tuhan nanti. Saudara tahu apa yang terjadi? Sorenya dapat kabar, sudah pulang ke sorga. Aduh, nyesel. Nyesel, saudara. Coba saya ini, ampuni saya Tuhan. Saya banyak kegiatan, banyak kesibukan sih, bukan tidak penting. Tapi yang ini kan penting, dan kalau ini lewat, gak balik lagi. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang waktu itu dikatakan seperti kesempatan yang akan berlalu. Yang dikatakan seperti kita masak air, panas mendidih, ada uap, saudara. Uap itu kan muncul, saudara tangkap, buka, hilang, saudara. Begitu singkat hidup manusia dan waktu hidup kita. Nah kalau Tuhan gerakkan saudara untuk ampuni orang, butuh waktu memang, apalagi saudara terluka. Minta kekuatan, tapi jangan tunda-tunda. Nanti kalau aku ampuni dia, bagaimana? Dia malah besar kepala. Bagian dia sama Tuhan. Bagian saudara sudah kerjakan. Saudara jangan tunda, apalagi kalau kita menyadari waktu ini singkat. Pelayanan, saudara dikasih kesempatan pelayanan, ambil saudara. Sesuai dengan dorongan Tuhan, sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Ambil, kenapa? Satu waktu tidak bisa lagi. Sekarang ada ibu-ibu yang rajin hitung persembahan. Bersyukur saudara, mereka masih punya mata dan tangan yang baik. Satu hari mata kabur, kita puji Tuhan kalau jemaat pagi ada beberapa ibu ya, mau sebut ya. Ibu Mimi, Ibu Lilitan, Ibu Cinling, Ibu Agnes. Siapa lagi? Ada musuh lewat? 4 ya kali ya. Sore tidak ada saudara. Jadi lebih banyak di pagi. Itu bersyukur melayani Tuhan. Masih punya mata, punya tangan. Aku bisa layani apa? Hitung persembahan. Kenapa? Kalau mata kabur saudara, 100.000 jadi 10.000. Bahaya saudara. Waktu rekap begitu ya, total akumulasi. Kok salah? Oh enci ini matanya mulai katarak saudara. 100.000 merah, dia pikir 10.000. Tekor saudara. Nah, ada tekor persembahan, saudara. Saudara bersyukur. Nah, kita berterima kasih yang sudah melayani. Setiap minggu ini pelayanan yang tidak pernah bolong seperti juga hitung persembahan. Itu nyiapin minuman bagi kita di bawah, saudara. Ibu Meme dan Ibu Suyun. Dibantu juga oleh Ibu Jufi, dibantu juga oleh Ibu Cinling. Kadang-kadang Ibu Akim juga bantu. Saudara ya, setiap hari jeruk nipis lagi, mereka nggak bosan saudara, jeruk nipis lagi, yang penting sudah mikirin menu minggu depan, kemanisan nggak kemanisan ya saudara ya, nggak gampang loh Bapak Ibu. Nanti goreng bakwan, ada yang bilang kegaringan, ada yang bilang kelembutan, wah mereka punya dilema saudara, tapi mereka punya hati, dikasih Tuhan kesempatan, ambil. Mengapa? Kita ini ada periode saudara yang akan berlalu. Saudara tahu? Kita berdua hamba Tuhan juga satu waktu akan berganti. Saya 43 tahun. Kalau bicara pensiun 55, artinya 12 tahun lagi melayani saudara. Satu waktu akan berlalu. Itu pun kalau dikasih Tuhan umur sampai 55.
Artinya 12 tahun lagi. Siapa hamba Tuhan berikutnya? Leo. Mau Leo? Leo, panggilan Tuhan ini. Siapa hamba Tuhan berikutnya di gereja kita? Fiona. Mau Fiona? Pikir-pikir dulu musuh. Kita ngotot. Tuhan, mau jadi hamba Tuhan. 30 tahun lagi di Fu Im Tong. Semangatnya besar. Tapi kan ada keterbatasan fisik mungkin. Ada periode kita melayani. Jadi akan berlalu. Karena itu dikasih Tuhan kesempatan. Ambil Bapak Ibu. Masih bisa nyanyi-nyanyi. Melayani Tuhan. Tidak hanya bicara di gereja. Di luar pun saudara melayani Tuhan dalam bidang pekerjaan saudara. Hidup saudara sehari-hari di rumah itu sebenarnya mimbar pelayanan kita. Jangan bilang nanti Tuhan. Take it now. Ambil sekarang. Bisa doain orang ambil. Yang tidak kalah penting, ubah juga kebiasaan dosa kita sekarang. Jangan nanti. Jangan tunggu paru-parumu rusak baru engkau berhenti merokok. Jangan tunggu habis uang tabunganmu baru engkau berhenti judi. Jangan tunggu kepercayaanmu hilang baru engkau berhenti bergosip dengan orang lain. Jangan tunggu suami atau istrimu sudah hilang rasa baru engkau mau bertobat, mulai perhatiin keluargamu baik-baik. Saudara, hentikan kebiasaan dosa kita sekarang. Contohnya siapa? Bagus sekali di perjanjian lama. Daud, saudara. Dia raja, tapi dia berbuat zina. Mengambil istri orang, tidur dengan istri orang, bahkan bunuh suaminya. Waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan, engkaulah orang berdosa itu. Apa yang dilakukan? Santai Nathan, santai coy. Kau terlalu buru-buru. Ada kalimat begitu? Tidak. Dikatakan dia langsung mengaku, aku berdosa di hadapan Tuhan. Di saat itu saudara, pertobatan terjadi, tidak tunda-tunda. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia bertobat, dia memang mengalami hukuman Tuhan, tapi Tuhan pulihkan dia. Kerajaannya Tuhan jaga. Bahkan Tuhan kasih sebutan yang terkenal di Alkitab dan sepanjang zaman. Daud, engkau orang yang berkenan di hati Tuhan. Wow, dikasih pujian oleh Tuhan dengan sebutan itu saudara. Mengapa? Dia tidak tunda-tunda. Dia sadari dosanya, dia bertobat. Hai saudaraku yang di gereja dan di rumah, engkau yang paling tahu kebiasaan burukmu. Engkau yang paling tahu dosamu. Mungkin orang rumah sudah capek ngingetin, capek tegur. Tapi jadikan kesempatan sekarang untuk engkau berubah, bertobat, bukan nanti. Saudara, hati yang ingin terus menunda akan kehilangan kepekaan yang dari Tuhan. Seperti dikatakan tadi saudara, mungkin lama-lama hati kita hilang rasa. Tapi Tuhan Yesus memberikan contoh saudara, setiap langkah dia taat kepada Tuhan. Sekarang aku mau mengasihi Tuhan. Sekarang aku mau taat pada Bapa di sorga. Dia tidak tunda. Makanya itu dia terus peka. Dia terus peka. Dia terus peka. Saudara, hai orang tua, kalau engkau terus menegur anakmu, dengarkan ini pertanyaan. Kalau engkau terus menegur anakmu, dan anakmu tidak anggap serius teguranmu, engkau tegur dia sekali, iyo, tapi tidak lakukan. Tegur 2 kali, iyo, tidak lakukan. Sampai 5 kali deh. Engkau tegur tapi dia tidak lakukan. Kira-kira apa yang kau akan lakukan lagi? Apa perasaanmu? Apa sikapmu? Yang jadi orang tua, Pak Yesaya, tetap tegur lagi Pak. Sudah 5 kali ditegur, tidak ada respon. Respon iya, bahkan iya pun tapi tidak lakukan. Apa yang Bapak lakukan? Didiamkan? Oke. Siapa yang jadi orang tua lagi? Yang generasi agak tua dikit ya. Saudara AI William. Kesel. Bener AI. Siapa lagi? Bapak Eric Ford. 5 kali. Keenam suruh nyonya. Betul juga, saudara. Strategi yang baik, Bapak Ibu. Bapaknya yang ngomong 5 kali tidak tembus, mungkin ibu nyonya sekali ngomong cep. Berhasil, saudara. Dan next time nyonya saja yang ngomong. Ibu Devi, 5 times fail
Kehendak Kaulah. Nah, ini yang jawaban pada umumnya, saudara. Setuju, saudara? Saudara ya, sudah menghela napas dulu. 5 kali deh, men. Bisa panggil suami. Sini. Kau ngomongin. Kau ngomongin dia, aku tidak mau ngomong lagi. Atau suami juga bilang, aku ini sibuk. Masih begitu, sini nak. Kehendak Kaulah. Itu umumnya orang Palembang, saudara. Capek, bukan? Betul Bapak Ibu? Setuju? Kesel. Nah, saudara, jangan-jangan juga dengan Tuhan. Saudara, pertanyaan sebenarnya, Tuhan bisa kesel tidak dengan kita? Bisa dong, dia Allah yang punya emosi, bisa kesel, bisa marah. Lebih jauh dikit saya tanya, saudara. Tuhan lihat kita kadang mundur-mundur, nyantai-nyantai, nuda-nuda. Kira-kira Tuhan bisa nggak berhenti tegurin kita, ngomongin kita, saudara? Bisa nggak? Bisa? Bisa, saudara. Tapi puji syukur, dia tidak melakukannya karena kasihnya kepada kita. Umat Israel, saudara, dikatakan di firman Tuhan, bangsa yang tegar tengkuk, dekil, saudara. Berkali-kali naik turun imannya, di ngomongin, kadang datang dengan segera. Tuhan bilang, murkanya hadir. Tapi murkanya hadir pun kasih karunia-Nya hadir, bawa mereka balik lagi. Hati Bapa, saudara. Hati orang tua, hati Allah kita. Tapi yuk mari kita jangan buat hati Tuhan kesel. Karena waktu kita tak dengan segera, bukankah orang tua akan senang hati? Betul saudara? Waktu segera datang, senang hati saudara. Lakukan segera, senang hati. Apa yang terjadi? Berkat tidak perlu diminta. Akan menjadi hal yang mengejar hidupmu saudara. Tapi Tuhan minta, jangan halus dengan ngomong nanti. Tuhan ampuni aku. Aku mau sekarang. Aku tidak akan tunda lagi. 3 hal ini Bapak Ibu. Tentukan waktu khusus setiap hari untuk Tuhan. Mulai hari ini, bukan besok. Anak muda, engkau sudah punya renungan. Orang dewasa juga punya renungan. Gereja ataupun dari luar, baca firman Tuhan. Just take 5 menit, 2 menit, doa, baca renungan, minta pimpinan Tuhan. Libatkan dia juga sepanjang hari. Yang kedua, kalau ada Tuhan sudah taruh lama di hatimu, engkau tunda selama ini, bereskan. Kerjakan. Selesaikan. Jangan itu jadi batu ganjelan berkat Tuhan hadir dalam hidupmu. Yang ketiga, hentikan satu kebiasaan yang kita tahu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini gak usah jawab dengan mulut. Engkau yang tahu di hatimu. Apa itu? Mungkin pelit. Ada yang pelit. Mungkin iri hati. Ada yang suka iri. Ada yang ketiga, mungkin jatuh dalam kebiasaan merokok, berjudi, pornografi. Stop. Sekarang Tuhan, aku udah menyesal terlambat. Engkau yang suka tidak jaga mulutmu, tidak respect orang tuamu, kebiasaan buruk, stop. Apapun yang kau baca dari firman Tuhan yang tidak dikehendaki Tuhan, pilih satu saja di 2026 ini. Engkau hentikan. Saya punya target 2026, saudara. Dari 2025, saya berharap itu terus berlangsung dengan baik. Yaitu belajar menjaga emosi. Tidak terpancing. Ini saja sudah setengah mati, saudara. Bapak Ibu mungkin lebih gampang ya. Atau sama kayak saya, saudara. Gampang terpancing. Gampang terpicu, tersulut. Saya doa Tuhan, tolong. Kebiasaan saya, boom, saudara. Ada yang picu dikit bisa boom. Tapi Tuhan tolong. Ini hal yang tidak baik. Firman Tuhan Yakobus berkata, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Setiap kali dengerin. Amarah menguasai hidupmu dan kau tenggelam dalam amarahmu buat keputusan yang bodoh. Itu ujung-ujungnya salah di mata Tuhan. Silakan marah, bukan amarah. Nah, saya bergumul ini, Tuhan bantu. Saya juga laki-laki, punya pergumulan sama mungkin dengan para pria-pria yang lain, gampang terpicu. Tuhan tolong saya, bantu saya. Mungkin pergumulan kita yang lain pikiran negatif, saudara. Bawa dalam Tuhan. Kapan itu? Hari ini, 14 Maret. Tanggal berapa hari ini? 8 Maret, saudara. Kok cepat-cepat 14 Maret? 8 Maret 2026. Saya mau hentikan. Mengejar perkenanan Tuhan hari ini. Bukan besok, bukan nanti. Bapak Ibu, carilah dahulu dan kerajaan Allah kebenarannya. Sekarang, bukan nanti.
Karena kenapa? Inilah waktu perkenanan Tuhan untuk hadir dalam hidupmu. Walaupun gunung masalahmu belum berpindah, taat kepada Tuhan. Saudara yakin dan percayalah, ketaatanmu sekarang tidak sia-sia. Daud membuktikannya. Ayub membuktikannya. Yusuf di penjara 13 tahun, tetap taat tanpa tunda. Tuhan membuktikannya. Orang-orang yang terus taat dan taat, pasti mengalami berkat Tuhan. Berkat, sekali lagi saya tekankan, khotbah minggu lalu sudah sampaikan. Bukan perkara sulit untuk memberkati engkau sukses di 2026 ini. Amin. Amin. Bukan perkara yang sulit bagi Tuhan. Tapi mari teladani Tuhan Yesus. Teladani Daud. Teladani anak-anak Tuhan yang berkata, siap Tuhan. Sekarang. Sekarang kan kita suka budaya jawabannya siap, saudara. Betul? Baik, bagaimana? Aku ajak engkau hari ini yuk. Kalau dia bilang apa? Bukan iya lagi, saudara. Bukan oke. Jawabnya apa? Siap. Siapnya pakai iya lagi, saudara. SIYAP. Siap. Begitu. Ditanya lagi, apa? Siap. Saudara praktekkan itu dengan Tuhan. Siap Tuhan. Bukan besok. Hari ini. Aku lakukan kehendak-Mu. Mari kita berdoa, saudara. Saudara ambil waktu pribadi, berdoa dalam keteduhan hati. Sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang saudara alami, pergumulanmu, kesulitanmu, mari bawa dengan hati yang jujur kepada Tuhan. Percaya Tuhan mengasihimu. Tuhan peduli dengan situasimu. Tuhan ingin mengangkat engkau, memulihkan engkau, memberkati engkau. Tidak ada Bapa di sorga hati yang jahat. Tidak ada hati yang kejam. Dia ingin melihat engkau berhasil dalam rencananya. Tapi jangan-jangan penyebab utama masalah karena kebiasaan kita menunda. Saudara, mari pagi ini kita sudah dengar firman Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau bertobat hari ini. Katakan, Tuhan, aku mau lakukan kehendak-Mu hari ini dan seterusnya. Ampuni aku jika terlalu sering aku tahu hal yang benar. Bukan tidak tahu, aku sudah tahu. Tapi aku menunda mengasihi, menunda mengampuni, menunda berhenti dari dosa. Saudara, engkau dan Tuhan yang paling tahu. Mari katakan, Tuhan tolong aku. Mari berdoa pribadi sebentar, saudara. Merenungkan firman Tuhan ini. Bapa di sorga, terima kasih. Dikala kami mengalami kesulitan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tapi seringkali kami menjadi manusia yang menyodorkan banyak macam alasan untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Padahal kalau kami melakukannya, hal baik akan Tuhan lakukan dalam hidup kami. Berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami bukan hanya mendengar firman masuk kanan keluar kiri. Tapi kami ingin tanamkan itu di hati kami dan melakukan apa yang Tuhan minta. Kadang kami gentar Tuhan, kadang kami takut, kadang masih ada rasa enggan dan malas. Tapi kami berdoa Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk melangkah yang pertama, untuk melangkah yang kedua, untuk melangkah yang ketiga bersama Tuhan. Sekalipun betul kadang jalan ketaatan tidak mudah, bisa banyak penderitaan. Tapi kami mau terus taat kepada Tuhan yang sudah setia mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah sekarang dan selamanya kami menjadikan Engkau yang terutama di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.